Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya, saya dari kelas 10 ATKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi umum, yaitu bab 4, bentuk struktur organisasi. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa lain, organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Definisi organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam kumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli mengungkapkan definisi organisasi sebagai berikut. 1. James Demoni, yaitu bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Chester A. Burnett, yaitu suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang terlebih. Yang ketiga, J. William Sulzer, yaitu pergabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat, atau perlengkapan ruang kerja dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kamus administrasi. Dalam kamus, dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha atau kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi terdiri atas kelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya dan memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran, yaitu 1. Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. Yang kedua, interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. Yang ketiga, sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik. Yang keempat, setiap orang dalam organisasi perkantoran punya tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Yang kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Yang B, prinsip-prinsip organisasi kantor. Darius Emanuel, salah seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi, menyebutkan bahwa sesuatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas. Hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simpleks, sinkronisasi, dan mekanisme. 2. Prinsip pembagian kerja. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan dan wewenang. Setiap pemimpin harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keempat, tentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. 5. Tingkat pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pimpinan hendaknya diusahakan sedini mungkin. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Seseorang bawahannya hanya mengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pimpinan hendaknya diusahakan sedini mungkin. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Seseorang bawahannya hanya mempunyai seseorang atasan, dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani 2 atasan sekaligus. 7. Koordinasi. Yang ketujuh, koordinasi. Usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.